Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama channel Budekstar. Kita akan mereaction pertandingan Indonesia lawan Filipina. Ini Indonesia wajib menang ya. Kalau menang akan berlanjut ke babak berikutnya. Tapi tentunya Filipina juga tidak akan mau menyerah. Dia juga mau memenangkan pertandingan ini. Ini adalah keseruannya. Dan kata-kata pelatih dari Filipina begitu menyentak ASEAN. Yuk, tentunya jangan lupa ya di subscribe channel di RDS Timnas Tim. Oke, yuk kita lihat apa pernyataan pemain dari Filipina ini. Pengakuan edan pelatih Filipina jelang lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Filipina, Albert Chapelas tentu masih punya keinginan kuat untuk bangkit dari keterpurukan setelah meraih hasil tidak maksimal di awal fase grup Piala AFF 2024. Dia berambisi untuk mengalahkan Indonesia. Timnas Filipina memperoleh hasil imbang saat menjamu timnas Myanmar dengan skor 1-1. Hasil serupa diraih Filipina kala bertamu ke markas Laos. Kendati begitu, Albert Chapelas berambisi untuk menang di dua laga tersisa, yakni melawan Indonesia dan Vietnam. Ini untuk memastikan mereka lolos ke babak semifinal. Chapelas mengklaim timnya berhak mendapat 6 poin. Menurutnya, Filipina sudah mampu menciptakan peluang. Kami berhak mendapatkan 6 poin, bukan 2, karena kami telah menciptakan begitu banyak peluang, kata Albert Chapelas. Dikutip dari News, Albert Chapelas memandang menciptakan peluang tersebut juga menjadi jalan untuk menciptakan kepercayaan. Bagaimanapun, menciptakan peluang juga tentang menciptakan kepercayaan. Lanjutnya, Chapelas juga berharap pasukannya mampu memenangkan 2 pertandingan sisa. Ia berambisi untuk bisa lolos dari babak penyisihan grup. Saya berharap para pemain akan terus berjuang dan memenangkan 2 pertandingan tersisa sehingga mereka dapat melewati babak penyisihan grup, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong juga menargetkan kemenangan atas Filipina. Ia yakin Indonesia bisa lolos ke babak semifinal. Kami menargetkan kemenangan melawan Filipina. Saya yakin Indonesia akan melaju ke semifinal, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bongga sebagaimana dilansir FIFA.co.id pada Senin, 16 Desember 2024. Pengakuan sangat jujur Sandy Walsh saat media Eropa tanyakan keputusannya tinggalkan gemerlap Belanda demi timnas Indonesia. Sandy Walsh akhirnya... Oke, itu tadi adalah komentar dari pelatih Filipina ya. Tetapi juga pelatih dari Indonesia juga menargetkan ya untuk menang supaya berlanjut ke babak berikutnya. Tentu keseruan ini kita akan melihat di pertandingan yang akan datang. Oke, untuk rakyat Indonesia kita selalu berdoa ya supaya pasukan Garuda Merah Putih dapat memenangkan dan berlanjut di babak berikutnya untuk memenangkan melawan Filipina. Tentunya kita harus berharap dan berdoa dan berprasangka baik. Tapi kalau dilihat dari materi-materi permainan, kita seakan-akan masih di atas untuk Filipina ya. Tapi apakah Sandy Walsh, pemain naturalis itu juga bermain? Tentunya kita berharap bisa bermain ya. Oke, nanti ini kita lihat lagi ini reaksi. Buka-bukaan soal alasan dirinya memilih bela timnas Indonesia hingga tinggalkan kemewahan di Belanda. Menurut pengakuan Sandy Walsh, ada faktor sentimental yang membuatnya memilih untuk mengabdikan diri dengan bermain untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada 15 pemain keturunan asal Eropa yang memilih timnas Indonesia sebagai destinasi karir internasionalnya. Tidak tanggung-tanggung, para pemain tersebut rela meninggalkan kenyamanan di negara asalnya demi bermain untuk tanah leluhurnya. Memang tak dapat dipungkiri kalau keputusan dari sebagian pemain keturunan Eropa untuk membela timnas Indonesia karena kesulitan menembus tim utama negara asal mereka. Namun, pilihan untuk memperkuat timnas Indonesia tidaklah buruk. Terbukti, mereka bisa menunjukkan performa terbaik saat diberi kepercayaan pelatih Shin Tae-yong. Awalnya, pemain keturunan tersebut mulai mendapat kepercayaan di Piala Asia 2023. Saat itu, timnas Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar untuk kali pertama. Pencapaian inilah yang membuat impian dari para pemain keturunan Eropa untuk tampil di level tertinggi kompetisi internasional menjadi kenyataan tanpa harus menunggu panggilan negara.
asal mereka. Kondisi tersebut yang belakangan dirasakan oleh Sandy Walsh, pemain Eropa generasi awal yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Sebagai informasi, Sandy Walsh merupakan satu dari 4 nama awal yang diajukan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi timnas Indonesia semenjak mengambil alih kursi kepelatihan pada akhir 2019. Sandy Walsh pun tak menutupi fakta bahwa PSSI telah mendekatinya sejak 2017 silam. Namun, perpindahan federasinya baru terrealisasi 5 tahun setelahnya. Pelatih timnas saat itu kemudian menghubungi saya melalui DM di Instagram. Dia bertanya apakah saya tertarik bermain untuk Indonesia. Katanya, menurut Sandy Walsh, ada satu alasan kuat yang melatar belakangi dirinya meninggalkan Gemerlap Belanda demi membela timnas Indonesia, yaitu karena faktor kakek dan neneknya. Ini adalah negara kakek nenek saya dari pihak ibu saya, kata Sandy Walsh dikutip dari Sporza. Saya selalu sangat dekat dengan mereka meninggalkan Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun mereka selalu bercerita kepada saya tentang budaya dan asal-usul mereka, ujarnya. Oleh karena itu, negara ini selalu memiliki tempat khusus di hati saya bahkan sebelum saya menentukan pilihan bermain untuk tim nasional, papar Sandy Walsh. Sejak saat itu, kecintaanku pada Indonesia semakin tumbuh. Apalagi saat saya debut di kampung halaman kakekku, saya merasakan koneksi yang sangat baik. Saya yakin dia menonton. Ini adalah pemain naturalisasi ya dari Belanda, Sandy Walsh. Begitu cintanya kepada neneknya, dan dia ingin menjadi bagian dari tanah leluhur, yaitu membela Indonesia. Dan tidak mudah untuk menaturalisasi Sandy Walsh ini ya, karena juga memerlukan perjuangan. Bahkan Pak Erick Thohir juga sangat greget untuk mencari pemain-pemain muda yang ada di Eropa. Karena dengan pemain keturunan itu kita bisa meningkatkan prestasi atau bahkan level. Jadi ini adalah persaingan yang kompetitif dari anak-anak bangsa. Jadi kita akan semakin berkembang, permainan sepak bola Indonesia mungkin bisa menjadi panutan-panutan dari negara Asia Tenggara ya. Tentunya apalagi kalau kita sampai bisa mewakili Asia Tenggara dalam Piala Dunia. Yuk, apa yang kita lihat dari Sandy Walsh ini selanjutnya? Ketum PSSI berikan kabar buruk tentang 2 calon pemain keturunan baru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar buruk terkait update naturalisasi 2 pemain keturunan untuk membela timnas U20 Indonesia. Kedua pemain itu adalah Tim Gepens dan Dion Mars. Erick Thohir mengatakan bahwa kedua pemain itu terancam tidak bisa membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Turnamen tersebut akan digelar pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025 di Cina. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, harus segera mendaftarkan daftar pemain yang akan bertanding di turnamen tersebut. Perlu diketahui, deadline pendaftaran pemain untuk seluruh peserta Piala Asia U20 2025 adalah sebulan sebelum turnamen digelar. Adapun timnas U20 Indonesia harus segera menyerahkan pemain untuk Piala Asia U20 2025 paling lama pada 13 Januari 2025. Oke, tentunya juga ada kabar-kabar ya, yang pemain-pemain yang mungkin absen karena sesuatu, cedera atau apa. Itu wajar dalam permainan, dalam setiap pemain mempunyai kondisi yang fit dan prima. Tentunya suatu saat akan mengalami kendala, yaitu tidak dapat dimainkan karena cedera atau karena sesuatu. Dan Pak Erick Thohir tentunya juga selalu mensupport pemain-pemain kita Garuda Muda Indonesia dari U20, U18, 22 itu sangat-sangat banyak. Jadi kita tidak akan pernah yang namanya putus asa kalau dalam 1 atau 2 pemain kita yang tertinggal. Oke, itu kita doakan selalu semoga Garuda Indonesia semakin jaya dan maju ke prestasi yang lebih baik.